Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang terdapat pada merpati yang kita kenal dengan trichomoniasis ya. Nah, sahabat semua, penyakit ini baru diketahui pada ternak merpati, jadi belum terlihat pada ternak unggas yang lain ya. Dan ini merupakan sebuah penyakit yang harus ditangani dan cukup serius untuk peternakan merpati kita. Untuk penyebab daripada penyakit ini, trichomoniasis ini, sahabat semua, adalah dari Trichomonas gallinae ya, sejenis protozoa atau binatang yang bersel tunggal. Penyakit ini atau binatang protozoa ini memilih lokasi di tembolok merpati kita atau kerongkongan merpati kita. Dan protozoa ini, sahabat semua, ada juga di rongga mulut merpati yang ketularan gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk penularannya penyakit ini? Penyakit trichomoniasis ini pada merpati ini termasuk penyakit pada saluran alat-alat pencernaan. Untuk dari segi penularan pada merpati, terutama ini akan terjadi melalui dari air minum yang kita berikan ya, air minum yang sudah tercemar. Penyerangan penyakit ini terutama pada merpati piyik atau anakan merpati biasanya ketularan dari indukannya yang sedang melolok susu temboloknya. Nah sahabat semua, untuk merpati yang dewasa yang sudah pernah menderita sakit trichomoniasis ini, untuk pada merpati yang dewasa yang pernah mengalami menderita sakit trichomoniasis ini dapat biasanya mengatasi sendiri gitu ya, dan membawa karier atau bibit penyakit gitu. Dan untuk merpati dewasa ini biasanya, kalau yang pernah menderita sakit semacam ini biasanya itu mempunyai kekebalan tubuh sendiri gitu ya. Jadi merpatinya itu bisa mengatasi diri sendiri gitu. Akan tetapi kalau yang baru ketularan itu sangat sulit untuk mengatasinya gitu ya. Pada merpati dewasa, penularan penyakit trichomoniasis ini terjadi akibat air minum yang sudah tercemar dengan Trichomonas gitu ya. Nah, bagaimana sahabat semua untuk tanda-tanda penyakit ini? Jadi untuk trichomoniasis ini sangat ganas bagi piikan merpati kita. Biasanya akan kelihatan kentara dan sulit disembuhkan itu pada usia-usia yang rentan ya, antara 10 sampai 20 hari. Nah, untuk kebanyakan anak merpati itu akan mengalami mati, dan biasanya itu akan mati di angka 7 sampai 10 hari. Kalau misalkan pas menderitanya usia 10 hari, di angka 20 hari atau menjelang mau terbang, itu seringkali terjadi kematian gitu ya. Bagaimana ciri-cirinya sahabat semua? Yang pertama tentunya sangat menderita, terus bulu-bulunya suram, tidak mengkilap. Terus yang ketiga kurus, pucat, serta nafsu makan itu hilang. Jadi dia tidak mau meminta lolohan kepada indukannya. Terus juga yang keempat itu biasanya piikannya ini ada semacam luka-luka ya, di sekitar mulut, paruh, dan hidungnya. Dan penampilannya ini, piikan ini sangat dekil sekali ya. Mulut dan hidungnya itu keluar cairan yang berwarna kekuning-kuningan dan mengotori badannya, sama dengan senot ya pada ayam biasanya seperti itu sahabat semua. Untuk yang merpati dewasa ini lebih tahan terhadap serangan seperti ini, dan tanda-tandanya bisa kita lihat sangat jelas dan nampak ya. Yang pertama adalah biasanya itu suka menggaruk-garuk kuping, hidung, dan jari kakinya. Itu untuk yang dewasa. Terus yang kedua bisa kita lihat dari liang hidungnya ini sedikit basah. Dan yang ketiga, kemampuan terbangnya ini sangat kurang gitu ya. Seperti berat badannya gitu, padahal
sangat ringan gitu ya kalau untuk dewasa sahabat semua. Jadi penurunan bobot badannya ini sangat drastis turun. Atau kalau kita pegang itu dari badannya itu seperti nyilet ya. Untuk penderita daripada penyakit ini yang dewasa ya, kalau tidak diobati dan tidak diatasi, ini akan menjadi serangan Trichomonas dan ini sangat berbahaya bagi lingkungan yang lain. Karena penyakit ini kalau sudah satu tertular, maka akan membawa penyakit kepada yang lain gitu ya. Apalagi kalau air minumnya bareng-bareng dengan cara diumbar, itu penularannya akan terus menerus gitu ya. Nah, untuk cara pencegahannya sahabat semua, nah untuk merpati yang baru dibeli itu perlu dikarantina, diobservasi selama 2 mingguan ya. Jangan dicampurkan dulu dengan merpati yang ada di peternakan kita. Kalau sudah tidak ada kendala, baru kita campur dengan merpati-merpati di ternak kita. Untuk masa karantina ini sahabat semua, merpati diberi pengobatan untuk membebaskannya dari kemungkinan penularan oleh Trichomonas. Untuk pencegahannya sahabat semua, kalian bisa memberikan plagil sebanyak 25 mg itu tiap hari selama 5 hari berturut-turut. Itu ya, jangan sampai telat. Untuk pemberiannya dalam bentuk kapsul atau plagil ini dilarutkan dalam air minum 0,1% selama 7 hari berturut-turut. Perlakuan seperti itu sahabat semua sebaiknya kita berikan juga kepada pasangan merpati menjelang masa kawin, agar anak-anak piiknya ini tidak tertular atau terhindar dari penyakit yang berbahaya ini gitu ya. Untuk pengobatan yang maksimal ini seringkali berhasil sahabat semua. Kalian bisa memberikan Purazolidon ya dalam berbentuk kapsul. Kalian bisa memberikan 25 sampai 30 mg. Jadi diberikan setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Demikian sahabat semua cara untuk menangani penyakit ini. Semoga videonya bermanfaat. Nantikan video kami yang lainnya tentang bagaimana cara memberikan pengobatan-pengobatan baik secara tradisional atau secara bahan kimia. Kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Jika kalian ingin beternak merpati yang membutuhkan materi dari mulai pemilihan bibit, cara pemberian pakan, cara menjodohkan serta beternak yang lainnya, bisa kalian lihat di playlist kami suguhkan buat kalian semua untuk para peternak merpati pemula. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.